Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana Syekh Dawud bin Bakhillah Syekh Sayyidi Muhammad Wafa yaqulu ihdhar ayyuhal muridu an yakuna qasduka min dhikrik wa ibadatik al-ajr wa thawab fa inna dhalika hasilun lak la mahalah wa inna ma yanbaghi an takuna himmatuka fit taladdudhi bimunajatihi wal fawzi bimujalasati sultan la yanbaghi lahu al-ihtimam bima ya'kul wa yashrab ma dama fi khidmatih wa kana yaqul iqbalul murid biqalbihi lahdah ma'a qawli la ilaha illallah khairun lahu min mil'il ardi ibadatan ma'al ghaflah 'anillah wa kana yaqul idza nadhara al muridu biqalbihi ila dunya nadhara syahwatin ba'da an kharaja minha uqiba bil hijab aw al hisab aw bil azab na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Sya'rani beliau berkata bahwa sesungguhnya Syekh Dawud bin Bakhillah beliau adalah guru Sayyidi Muhammad Wafa. Beliau berkata, ihdar, hati-hati wahai para santri, hati-hati wahai para murid, an yakun qasduk min dzikrik, hati-hati apabila maksud dalam kau berzikir kepada Allah, maksud dalam kau beribadah kepada Allah hanyalah untuk menuntut pahala belaka, hanyalah untuk mendapatkan thawab atau ajr atau balasan belaka. Fa inna dzalik hasilun la mahalah. Kita enggak perlu ragukan lagi, Allah itu Karim, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Latif. Allah itu Maha membalas apa yang diperbuat oleh hambanya. Maka enggak mustahil apabila semua yang telah kita perbuat itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang semestinya ada pada seorang murid, yang harus diyakini oleh seorang santri, yang harus ditanamkan dalam hati mereka adalah semangat dalam mereka itu beribadah untuk merasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan mujalasah seakan-akan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi lahul ihtimam, kalau seumpama seseorang lagi dekat dengan seorang raja, maka kedekatan itulah yang dia banggakan. Dia nggak akan sia-siakan kedekatannya dengan seorang raja hanya untuk makan maupun minum, akan tetapi kesempatan itu dia pakai untuk bermujalasah, berdekatan, atau senantiasa memandang raja tersebut. Maka begitu pula seorang santri dan seorang murid, dikala dia beribadah kepada Allah, jangan hanya untuk menginginkan pahala, jangan hanya untuk mendapatkan balasan, akan tetapi nikmatilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghurub minallah, nikmatilah ketika kita merasa sebagai teman duduk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar ketika beliau mengirimi surat kepada saudaranya yang ada di Hadramaut, beliau tulis min jalisillah Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Beliau tulis bahwa bukan cuma sekedar saya dari fulan, tapi dari aku, sang teman duduk Allah Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah menegaskan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir dengan mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku adalah teman duduk orang yang senantiasa menyebut namaku, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala bukan kita nggak menginginkannya, kita berharap akan pahala tersebut, tapi itu nggak mustahil karena Allah Karim, Allah Rahim, Allah Maha Dermawan. Akan tetapi tujuan seorang hamba hanya ingin untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, dan itulah aslu kulli sa'adah. Sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan bahwa aslu kulli sa'adah, sesungguhnya cita-cita kebahagiaan manusia yang hidup di dunia ini hanya satu, yaitu al-qurbu minallah, yaitu dekat dengan sang Khalik, sang pencipta kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu para santri, para talibul ilm, sampai kapan kita mahrum min hadhil ladzat,
Sampai kapan kita itu nggak merasakan nikmatnya sujud? Sampai kapan kita itu nggak merasakan nikmatnya qiyam? Sampai kapan kita nggak pernah merasakan nikmatnya menyebut nama Allah? Sampai kapan kita itu nggak merasakan nikmatnya menyebut nama kekasihnya Muhammad? Sampai kapan kita itu nggak merasakan nikmatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marrat alaikumul layali, sudah berjalan atas kalian malam demi malam, siang demi siang, saat demi saat, waktu demi waktu. Kau tiap hari sebut nama Allah, kau tiap hari pegang Al-Quran, kau tiap hari memegang hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sampai kapan kita mahrum? Suatu saat Nabi Musa alaihissalam, beliau itu bertemu dengan seseorang yang habis maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, sebagaimana kita tahu di zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendahulukan azab, siksa bagi hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Hingga suatu saat ada seseorang yang datang kepada Nabi Musa, kemudian berkata, wahai Musa, aku maksiat, aku ngelanggar perintah Tuhanmu, tapi nggak pernah aku disiksa oleh Tuhanmu. Maka sang kalimullah berkata, ya Rabb, fa inna fulan bin fulan qad asaq, wahai Allah, fulan bin fulan maksiat kepadamu, falima lam tu'adzibhu, kenapa kau nggak siksa hamba itu? Allah pun berfirman, laqad adzabtuhu ya Musa, aku sudah siksa dia wahai Musa. Kembali kalimullah Musa bertemu dengan sang ahli maksiat tersebut dan berkata, laqad adzabaka rabbuk, sudah kau disiksa oleh Tuhanmu. Hamba tersebut mengatakan, aku nggak merasakan siksaan apapun dari Tuhanmu, aku maksiat, aku melanggar tiap hari, dan tiap hari pula aku nggak pernah merasakan siksa dari Tuhanmu. Kembali kepada Allah sang kalimullah dan berkata, lima lam tu'adzib abdak fulan, maka Allah menjawab, laqad adzabtuh, sudah aku siksa wahai Musa, sudah aku siksa. Maka Nabi Musa berkata, bi ayyi syai'in adzabtu ya Allah, dengan azab apa kau timpa atau kau berikan kepada hamba tersebut? Maka Allah pun bahkan menjawab, laqad adzabtuhu bi asyadi azabi, aku sudah siksa dia dengan siksaanku yang paling pedih, siksaanku yang paling menyakitkan, siksaku yang paling perih. Kemudian Nabi Musa berkata, apakah ma'alam adzabik ya Rabb, apa yang paling pedihnya azabmu ya Rabb? Maka Allah berfirman, laqad salabtu min qalbihi ladzata munajati, aku siksa hamba itu dengan aku cabut dari hatinya nikmatnya munajat, nikmatnya ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka apabila kita masih nggak bisa nikmatin rasa-rasa itu semuanya, kenikmatan itu, seakan-akan kita itu mu'adzab, kita itu diazab oleh Allah, fa na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Sya'rani mengingatkan dari kalam guru beliau bahwa sesungguhnya wahai santri, jangan kalian sholat, jangan kalian sujud, jangan kalian rukuk hanya mendapatkan pahala, hanya untuk tamak mendapatkan ganjaran, tapi usahakan untuk kau merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yaqul iqbalul murid bi qalbi lahdah ma'a qauli la ilaha illallah. Beliau berkata bahwa sesungguhnya seorang murid yang datang kepada Allah dengan hati yang khusyuk ketika berkata la ilaha illallah, merasakan nikmatnya menyebut nama Allah dan menyebut la ilaha illallah, itu masih lebih afdal daripada dia itu beribadah sampai memenuhi bumi ini banyaknya ibadahnya tapi dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yaqul idza nadhara al-murid bi qalbihi ila dunya, kemudian beliau mengingatkan, wahai para santri, wahai para murid, apabila kalian ini sudah mulai memandang dengan hati kalian kepada dunia, sudah mulai cinta dunia dengan syahwat kalian, padahal di pesantren sudah belajar tentang bagaimana hinanya dunia, padahal di pesantren kita sudah menjauhi daripada gelimangnya dunia. Ketika kita di pondok pesantren, kita diberi tarbiyah untuk senantiasa menghinakan dunia, menganggap rendah dunia. Akan tetapi ketika keluar dari pondok pesantren, memandang dunia dengan pandangan ta'zim, memandang dunia dengan pandangan pengagungan,
memandang dunia dengan pemandangan kebanggaan, maka beliau mengatakan ugiba bil hijab, pasti akan oleh Allah disiksa dengan hijab antara dia dengan Allah, pasti akan dihisab oleh Allah, bahkan diazab kelak nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu tidak ada yang agung kecuali yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hina kecuali yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para murid, wahai para santri, ayo mulai untuk merasakan nikmat munajat kepada Allah. Tanamkan ke hati kita hubbullah wa hubbu rasulihi wa hubbu man ahabbahullah, dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Niscaya insyaallah kita pun akan merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.